Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sebab kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari kita sama-sama katakan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan
ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sama-sama kita katakan. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemuliaan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Shalom Jemaat, puji Tuhan, tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk kita beribadah kepada Tuhan, untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Melalui ibadah online ini, saya yakin dan percaya bahwa kita semua akan diberkati melalui pujian dan firman Tuhan yang akan kita dengar.
Untuk itu, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita memuji Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan, dan untuk kita mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-Nya yang akan memberitakan firman. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, pemirsa juga dimanapun berada. Pada saat ini kita kembali bersyukur pada Tuhan. Kita sedang mengadakan ibadah secara online dan kita mau satukan hati kita untuk beribadah dan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau tundukkan kepala kita sama-sama, kita mau berdoa. Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini, pagi hari ini, pagi yang indah Tuhan berikan bagi kami. Tuhan sudah pelihara kami, Tuhan sudah melindungi kami. Kami sangat bersyukur mempunyai Tuhan seperti Engkau. Dan pada pagi hari ini Tuhan, tiba saatnya kami akan memuji dan menyembah-Mu. Dan biarlah kuasa Tuhan juga boleh hadir dimanapun kami berada dan mengubahkan kami. Dan biarlah segala kemuliaan, segala pengagungan hanya bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap memulai ibadah pada pagi hari ini dan kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Dan kami akhiri doa kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita siap memuji Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Yesus, kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, yes, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kita mau mengagumi kebaikan Tuhan. Haleluya. Katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Kita mau sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, yes, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk
diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Yang yakin dan percaya kita diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita besar. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kita mau lebih semangat lagi. Haleluya. Kita bersama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan Untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja. Kau Raja atasku. Oh haleluya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak tertanding Kekuatan-Mu katakan Tuhan megah, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Oh, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Tuhan Yesus Raja yang mulia, Bapak Ibu Saudara, yang berkuasa atas selamanya. Haleluya. Oh, kita mau sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Oh, Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, yang
Yesus kaulah Raja mulia. Haleluya. Kita mau katakan sama-sama, Raja mulia. Oh, terima kasih Tuhan. Kaulah Raja mulia kami Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kita sama-sama mau katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. aku tak akan goyah. Sekali lagi katakan, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit. Saya undang Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat tangan kita. Begitu besarnya kasih-Mu, kita nikmati kebaikan Tuhan. Penuhi Hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Dengan hati kita katakan sama-sama, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. aku takkan goyah Tuhan. Aku tak akan goyah. Oh, aku takkan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Kita mau katakan sama-sama, sejauh langit, haleluya, dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, haleluya. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Saya undang Bapak Ibu Saudara semuanya di rumah, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Oh, begitu besar kasih-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan, haleluya. Oh, Kau begitu
kasih Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama katakan, sejauh langit dari bumi. Kita mau angkat suara kita, kita mau angkat hati kita menyembah kepada Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan, hati kami yang rindu menyembah-Mu Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, haleluya. Sejauh langit dari bumi, terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu, peduli hati kami yang hidup menyembah-Mu Yesus. Sejauh langit begitu besar, besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan dengan iman, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, haleluya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Haleluya, Kaulah Tuhan. Terima kasih Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya. Kita akan tundukkan kepala sejenak. Ya Tuhan, kami menghampiri takhta kasih karunia Tuhan. Mohon Tuhan menerangi hati dan jiwa kami, menerangi juga pikiran kami, sehingga kami boleh menyambut firman Tuhan ini dengan baik. Terima kasih ya Yesus, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Sekarang ya Tuhan, berfirmanlah, kami suka mendengarnya. Dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat di rumah masing-masing, selamat pagi. Pemirsa sekalian dimanapun juga Anda berada, juga selamat pagi. Minggu pagi yang cerah ini kita masih punya kesempatan. Kita diberi Tuhan kesempatan untuk bersama-sama merenung firman Tuhan. Adapun pokok renungan firman Tuhan pada pagi hari ini tentang suara merpati. Ya, suara merpati yang redup dan suara merpati yang merdu. Suara merpati yang redup dan suara merpati yang merdu. Saya mulai dari pendahuluannya lebih dulu. Suara merpati. Saudara, ada kalanya Tuhan itu mengibaratkan kehidupan kekristenan kita ini bagaikan domba. Tentu ada maksud Tuhan di dalamnya.
Ada kalanya pula Tuhan umpamakan kita seperti rusa. Rusa yang punya kaki, keterampilan kaki yang bisa mencapai bukit, puncak-puncak bukit. Ada kalanya juga Tuhan itu umpamakan kita ini seperti lembu. Lembu yang mengirik, lembu yang mengirik dalam pengharapan. Ada kalanya juga kehidupan Kristen ini diumpamakan Tuhan seperti kuda. Kuda yang berani terjun ke pertempuran. Ini pertempuran rohani. Tetapi juga Tuhan umpamakan kita seperti merpati. Pasti ada maksudnya Tuhan. Kita akan maju lebih jauh, saudara. Kita memasuki pengertian suara merpati yang redup. 2 ayat kita mau baca dari kitab Nabi Yesaya 38 ayat 14 dan kitab Nabi Yesaya 59 ayat yang ke-11. Nanti Pak Andi tolong bacakan ayat-ayat ini. Yesaya 38 ayat yang ke-14. Yesaya 38 ayat ke-14. Seperti burung layang-layang, demikianlah aku menciap-ciap. Suaraku redup seperti suara merpati. Suaraku redup, begitu ya, redup seperti suara merpati. Disambung dengan Yesaya 59 ayat 11 juga sama, suara merpati yang redup. Coba tolong dibacakan ayat ini. Yesaya 59 ayat ke-11. Kami sekalian meraung seperti beruang, suara kami redup seperti suara burung merpati. Suara kami redup seperti suara burung merpati. Saya baca dalam Bible bahasa Inggris ya saudara, di Holy Bible disuruh mon. Itu redup itu diartikan duka cita, berkabung. Duka cita atau berkabung, redup, suara redup. Seandainya kita ingin mencoba untuk menafsirkan kira-kira gambaran umum yang singkat tentang suara redup itu bagaimana, saudara ya? Saya boleh sedikit menggambarkannya demikian. Tuhan, mengapa justru aku yang menderita? Menderita sengsara dan orang lain tidak, banyak orang lain tidak. Mengapa Tuhan justru aku yang menderita? Itu suara yang redup. Bukanlah suara yang merdu. Ya, suara yang redup. Tuhan, rasa-rasanya aku lebih rohani dari orang lain. Tetapi mengapa orang lain diberkati dan aku belum diberkati atau tidak diberkati? Ya, itu suara yang redup, bukanlah suara yang merdu. Tuhan, mengapa engkau membiarkan aku merana? Tuhan, berapa lama lagi engkau membuang aku, tidak mempedulikan aku? Tidakkah engkau mempedulikan kepadaku? Itu suara yang redup. Saya kasih gambaran yang lain. Dan saudara kemudian nanti bisa menafsirkannya dan mengembangkannya lebih jauh. Tuhan, di manakah engkau tatkala aku menjerit dan engkau tetap diam? Ini pun suara yang redup. Tuhan, mengapa engkau berpangku tangan terhadapku dan terhadap orang lain? Engkau mengulurkan tanganmu. Juga ini suara yang redup. Bukanlah suara yang merdu. Tuhan, mengapa justru aku yang dilandai badai terus menerus? Dan hidup orang lain tenang-tenang saja. Saudara bisa menambahkan banyak lagi contoh-contoh yang lain tentang suara yang redup itu. Itu sedikit gambaran tentang suara yang redup. Coba kita sekarang mau masuk pada Romawi yang kedua ya. Ada 3 bagian penting yang saya bacakan. Yang pertama
itu 1 Romawi suara merpati yang redup, dan kemudian yang kedua itu suara merpati yang merdu. Kita baca dulu ayatnya dari Kidung Agung 2 ayat yang ke-14. Saudara, Kidung Agung 2 ayat 14 kita coba baca baik-baik, sebab kalau kita teliti dan baik-baik baca ayat ini, sungguh ayat ini menjadi berkat besar bagi rohani kita. Ya, tolong Pak Andi, Kidung Agung 2 ayat yang ke-14. Kidung Agung 2 ayat ke-14. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Merdu suaramu, disebut begitu saudara ya. Merpatiku di celah-celah bukit batu, di celah-celah batu. Ya, ada kata celah batu. Itu punya arti simbolis juga, saudara, sama seperti merpati itu dalam kitab suci punya arti simbolis. Demikian juga dengan yang dimaksud celah-celah bukit batu. Kapan suara merpati itu merdu? Kapan? Kalau dia sudah berada, cukup lama sudah dia berada dalam persembunyian di celah-celah batu, di celah-celah gunung batu. Saya coba memberikan gambaran kira-kira suara yang merdu itu seperti apa. Ya saudara, Tuhan ya, suara yang merdu. Kalau tadi suara yang redup, sekarang coba kita lihat gambaran singkat tentang suara yang merdu. Sekalipun aku menderita ya Tuhan, aku sadar ada maksud-Mu yang besar dalam penderitaan yang aku jalani. Tuhan menangkap suara saudara itu, dia menangkap itu suara yang merdu dari merpati. Ya. Tatkala aku sendiri, aku rasakan kehadiran-Mu menghangatkan hati dan jiwaku. Merdu bagi telinga Tuhan. Kalau kita ini bagaikan merpati bisa mengatakan yang seperti itu. Tatkala aku sendiri, aku rasakan kehadiran-Mu menghangatkan hati dan jiwaku. Ada lagi barangkali saudara kata-kata merdu di telinga Tuhan demikian. Ya Tuhan, Engkaulah yang termanis bagi jiwaku. Betapa indahnya hidup ini, ya Tuhan, betapa indahnya hidup ini saat-saat aku bersama-Mu. Ini kira-kira suara merpati yang merdu, bukan redup, merdu. Ya Tuhan, betapa bahagianya hatiku saat Engkau berbisik lembut di telingaku. Ya Tuhan, sekalipun aku menempuh bahaya dan rintangan, aku tahu pasti Engkau meluputkan aku. Satu lagi kira-kira saudara, kalimat-kalimat nyanyian merpati yang merdu. Ya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku yakin Engkau baik dan selalu baik. Sampai kapanpun Engkau yang terbaik bagiku. Kira-kira itu suara dari merpati yang merdu. Itu 2 Romawi. Kita memasuki 3 Romawi, bagian 3 Romawi, dan ini yang paling penting, saudara. Perjalanan merpati, bagaimana perjalanan merpati itu hingga sampai di celah-celah batu. Ya. Perjalanan merpati itu hingga sampai di celah-celah batu, sampai dia bisa bersuara merdu. Sampai ada suara merpati yang merdu itu.
Ya. Suara merpati yang merdu itu tatkala merpati itu sudah tersimpan cukup lama dalam persembunyian di lereng-lereng Gunung Batu. Coba kita mau baca lebih dulu sebelum merpati itu sampai di celah-celah lereng-lereng Gunung Batu, lebih dulu merpati itu berbaring pada batang air. Merpati pada batang air. Kidung Agung 5 ayat 12 bagian A. Kidung Agung 5 ayat 12 bagian A. Kidung Agung 5 ayat 12 bagian A. Matanya bagaikan merpati pada batang air. Matanya bagaikan merpati pada batang air. Merpati pada batang air adalah merpati yang melepaskan lelah dalam perjalanan panjangnya dia untuk mencapai celah-celah di Bukit Batu, di Gunung Batu. Dalam perjalanan panjangnya dia bisa jadi lelah, ya. Dia melepaskan lelahnya pada batang air. Boleh jadi juga sekaligus melepaskan lelah, sekaligus juga minum pada batang air itu. Ini baru tempat transit, bukanlah tujuan merpati. Dalam Amsal dikatakan sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Ya, sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Pemirsa yang diberkati Tuhan, jemaat yang berada di rumah masing-masing, jika Tuhan izinkan kita ini mengalami hikmat, ya, itu sama seperti merpati pada batang air. Indah sekali kehidupan yang diberikan Tuhan hikmat, tapi bukanlah sasaran utama. Hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, hikmat dalam mengatur rumah tangga, hikmat dalam mengatur perusahaan, hikmat dalam mendidik anak-anak, dan banyak lagi yang lain yang membutuhkan hikmat. Ya saudara, semua kehidupan kita ini jika ada hikmat, segala sesuatunya bisa menjadi tertib, bisa menjadi baik dan teratur. Tapi itu bukanlah tujuan utama. Merpati pada batang air itu baru permulaan. Hikmat yang Tuhan berikan pada kita itu bukan tujuan utama. Itu cuma tempat transit. Ada sesuatu yang lebih daripada kehidupan itu mengalami hikmat. Sekarang merpati itu kalau sudah minum pada batang air, sudah melepaskan lelah pada batang air. Saudara, kadang-kadang jiwa kita ini lelah. Barangkali bukan fisik kita yang lelah, ya barangkali, tapi jiwa kita yang lelah. Kalau fisik kita yang lelah, ini saya ya, pengalaman saya mandi pakai air hangat begitu, saudara, oh seger. Terus minum Sprite, tambah seger, saudara ya. Itu baru kelelahan fisik. Tapi kalau jiwa yang lelah, nah itu saudara. Jiwa itu sering bermasalah, jiwa yang lelah, maka jiwa yang lelah itu perlu seperti merpati pada batang air. Istirahat sebentar pada batang air. Di dalam hikmat Tuhan, bukan hikmat dunia ini, tapi hikmat yang dari atas, hikmat Tuhan. Kita ini boleh melepaskan kelelahan jiwa kita. Haleluya. Minum dari air pada batang air yang mengalir. Kita boleh sungguh-sungguh seperti memasukkan hikmat itu, minum dari air, batang air itu saudara. Itu yang melepaskan dahaga lelah pada jiwa kita. Hikmat Tuhan yang masuk dalam hidup kita, yang kita nikmati dalam perjalanan panjang hidup ini, itu menyebabkan jiwa yang lelah disegarkan kembali. Hikmat Tuhan itu bagaikan air pada batang air yang menyegarkan jiwa kita.
menyegarkan jiwa kita yang lelah. Tidak berhenti merpati itu pada batang air. Setelah dia melepaskan lelah pada batang air, minum pada batang air itu, hikmat, dia masih harus meneruskan perjalanan panjangnya. Dan kitab suci menuntun kita, merpati itu tiba di pohon tarbantin yang jauh. Merpati itu tiba di pohon tarbantin yang jauh. Tapi ini pun tempat transit, bukan tujuan utama. Ya. Coba kita mau baca dari Mazmur 56 ayat yang pertama. Kitab Mazmur 56 ayat yang pertama. Mazmur 56 ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Ya, merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita banyak merenung tentang arti simbolis dalam kitab suci. Ya. Kehidupan itu diumpamakan seperti merpati, demikian juga pohon tarbantin. Waktu saya baca dalam kitab Amos, di situ dikatakan pohon tarbantin itu menurut kitab Amos kuat seperti pohon tarbantin, ya, kuat seperti pohon tarbantin. Cariin sendiri saudara, Amos pasal berapa? Kitab Amos tidak banyak pasalnya, ya. Cariin satu persatu pasti tahu. Saya sih tahu, tapi saya tidak kasih tahu saudara, keenakan nanti ya. Saya tidak ingin memanjakan berlebihan. Tapi saya malah mendorong baca, ayo baca kitab suci, baca dengan teliti, dengan cermat. Lalu lakukan. Apa yang kita baca dan kita baca dengan teliti itu kita praktekkan, kita lakukan. Berkat Tuhan nanti akan mengalir. Merpati itu transit di pohon tarbantin yang jauh, sedangkan pohon tarbantin itu dikatakan kuat. Kuat seperti pohon tarbantin. Keadaan ekonominya kuat. Nah, itu merpati pada pohon tarbantin. Fisiknya juga kuat. Puji Tuhan. Ekonominya kuat, fisiknya kuat. Dalam hal rohani, kerohaniannya juga kuat. Gak lemah, gak terbawa arus, gak gampang terpengaruh orang lain. Bujukan rayuan orang lain. Kerohaniannya kuat, dia punya pendirian yang kuat. Rohaninya juga kuat. Itu merpati di pohon tarbantin. Dalam hal pengorbanan juga kuat, saudara ya. Punya loyalitas terhadap Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Ya. Tuhan sudah memberkati kita banyak. Dan kita barangkali sudah juga berbuat banyak untuk Tuhan. Syukurlah, baiklah. Tapi kalau belum, kita mau jadi seperti merpati pada pohon tarbantin, ekonominya kuat, tapi pengorbanannya lemah. Wah ini payah ini saudara-saudara ya, payah. Tuhan berkati dengan ekonomi kita kuat, fisik kita kuat, diberkati Tuhan, tapi pengorbanannya lemah, betul-betul lemah. Kasihan deh, ya. Tapi ingat, pohon tarbantin itu juga transit, tempat transit, bukanlah tujuan. Tujuannya merpati itu justru di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Biar kita boleh alami ini seperti merpati yang sudah melewati batang air, berhenti sejenak di batang air, merpati yang sampai di pohon tarbantin, tapi juga merpati itu tiba di celah-celah batu di persembunyian gunung batu. Kembali kita disodorkan oleh Tuhan pengertian simbolis dalam kitab suci ya. Gunung batu, siapa yang dimaksud gunung batu itu? Mazmur katakan, kepadamu ya Tuhan gunung batuku. Jadi Tuhan itu gunung batu. Kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru. Tuhan itu gunung batu.
Mazmur yang sama juga di pasal yang lain dikatakan Tuhan hidup. Tuhan saya dan saudara bukan Tuhan yang mati. Tuhan hidup. Terpujilah gunung batuku. Lagi disinggung tentang gunung batu. Sekarang kita menelaah lebih dalam. Ada celah. Lubang kecil. Celah. Ya, bukan goa di gunung batu tapi celah. Ada celah pada gunung batu itu. Apa artinya itu bagi kita? Arti simbolisnya apa? Celah pada gunung batu itu adalah lubang pada lambung Yesus. Tuhan, itu adalah gunung batuku. Waktu Yesus tersalib di atas gunung salib, Yesus gunung batuku. Alkitab mengatakan di dalam Injil Yohanes 19 ayat 32 sampai 34. Kita mohon Tuhan memberikan pencerahan dalam pikiran kita dan kemudian terus tersambung ke dalam hati kita pengertian simbolis yang dalam ini. Coba tangkap apa yang Tuhan mau di dalam ayat ini. Ada celah. Ada celah-celah di gunung batu itu. Injil Yohanes 19 ayat 32 sampai 34. Coba tolong Pak Andi dibacakan. Yohanes 19 ayat 32 sampai dengan 34. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Kaki di samping kiri kanan Yesus ada penjahat, ya, kakinya dipatahkan dengan maksud mempercepat proses kematiannya supaya segera mati, begitu loh ya, supaya segera mati. Itu tulang kakinya dipatahkan. Terus Ayat 33. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus, pada Yesus, ya, dan melihat bahwa ia telah mati. Ia telah mati. Terus? Mereka tidak mematahkan kakinya. Iya, mereka tidak mematahkan kakinya. Andaikan, saya cuma berandai-andai saja. Andaikan Yesus belum mati waktu itu, maka serdadu itu juga akan memperlakukan Yesus sama seperti dua penjahat di sebelah kiri kanan. Kakinya akan dipatahkan. Andaikan Yesus belum mati, untuk mempercepat kematian Yesus. Tapi heran, saudara ya, andaikan Yesus dipatahkan kakinya, maka nubuatan dalam Mazmur bahwa kakinya tidak dipatahkan, ya, tulang-tulangnya tidak dipatahkan. Itu nubuatan dalam Mazmur. Dan nubuat Alkitab itu tidak jadi, tidak digenapi. Andaikan Yesus kakinya dipatahkan sama seperti penjahat itu untuk mempercepat proses kematiannya. Tapi jelas Alkitab katakan mereka prajurit-prajurit itu menikam lambung Yesus tatkala Yesus telah mati. Begitu ya, Pak Andi ya? Tadi dibaca gitu ya. Telah mati. Jadi coba kita sekarang renungkan, bayangkan. Apakah prajurit-prajurit Romawi itu iseng, kurang kerjaan, iseng, ambil tombak, tikam lambung Yesus? Andai kata Yesus belum mati dan tidak dipatahkan tulang kakinya, ya, serdadu itu tikam lambung Yesus dengan tombak, itu maksudnya juga sama mempercepat kematiannya. Tapi Yesus telah mati waktu itu. Ngapain serdadu-serdadu itu tikam lambung Yesus dengan tombak? Ngapain? Iseng tidak, kurang kerjaan tidak. Tapi coba kita mau renungkan. Supaya ada celah, ada lubang di lambung Yesus. Ini yang dimaksud celah-celah pada persembunyian lereng gunung batu. Merpati di celah-celah batu di persembunyian gunung. Itu berarti berapa lama merpati itu tersimpan di dalam celah-celah lereng gunung batu itu. Berapa lama? Alkitab tidak
menjelaskannya detail. Mengapa? Barangkali itu pengalaman banyak kita hamba-hamba Tuhan yang seperti merpati yang satu saat nanti akan Tuhan tampilkan nyanyian merpati yang merdu di persembunyian lereng Gunung Batu. Nanti ada kata-kata yang luar biasa, saudara. Keluarlah engkau, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu. Perlihatkan wajahmu, elok wajahmu. Wajah jadi elok, suara jadi merdu. Tatkala entah untuk berapa lamanya merpati itu disimpan dalam celah-celah Gunung Batu. Saudara, Gunung Batu itu adalah Tuhan, Tuhan Gunung Batuku. Celah itu adalah Yesus Kristus, ada lubangnya. Ini berarti saudara ada cukup waktu perlu Tuhan itu menyimpan kita dalam luka-luka Yesus. Ya saudara. Lambung itu salah satu luka yang dialami Yesus. Ada luka di kepalanya, ada luka pada tangannya dipaku, tapi juga ada luka di lambungnya. Saudara, celah pada lambung Yesus itu adalah luka-luka Yesus pada lambungnya. Kepala yang tidak pernah memikirkan dosa, kepala yang selalu memikirkan baiknya kita, kepala itu dimahkotai duri. Duri tajam masuk di kepalanya. Tapi itu belumlah celah. Setajam-tajamnya duri, sebesar-besarnya duri, bukan celah. Tapi tombak yang dimasukkan di lambung Yesus, ada celah di situ. Di situ merpati itu disimpan, dipersiapkan untuk satu kali nanti akan ditampilkan. Kita perlu belajar mengerti dan mengalami benar-benar luka Yesus. Mengapa Alkitab itu tidak bercerita sekian lama merpati itu disimpan di situ? Saya merenung di situ sebab dengan tidak disebutkannya berapa lama merpati itu disimpan dalam persembunyian, celah-celah persembunyian lereng Gunung Batu, itu berarti bahwa tiap-tiap kita yang bagaikan merpati ini punya pengalaman yang berbeda. Tuhan tahu itu, ya. Seorang pengerja muda pernah bersungut-sungut, tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Dia ngomong sama saya, "Om, saya penginjil dulu, diundang mana-mana. Saya ini cuma disuruh bersihin kamar mandi saja, disuruh antar jemput anaknya saja. Saya nggak pernah ditampilkan. Jadi WL kek, jadi khotbah kek. Kok enggak ya? Kok gini ya? Capek dah, bosen dah." 7 tahun, 8 tahun katakan dia tidak juga ditampilkan. Apakah gembalanya sadis? Apakah gembalanya itu tidak punya perasaan? Sebenarnya tidak. Pengerja muda ini perlu menyadari betul dia sedang dipersiapkan Tuhan. Dia sedang disimpan di celah-celah lereng Gunung Batu. Nanti ada satu saatnya ada suara keluar dari Gunung Batu. Perdengarkan suaramu. Eloklah rupamu, elok wajahmu. Ada satu saat. Nah itu saatnya Tuhan, waktunya Tuhan. Itu yang disebut indah pada waktunya nanti. Ada satu saatnya kita akan ditampilkan oleh Tuhan. Sebelum ditampilkan Tuhan dengan suara yang merdu, coba sabar tunggu waktunya Tuhan. Jangan bersungut-sungut, ya. Jangan banyak ngomel, jangan banyak protes sama Tuhan. Tapi ada maksud Tuhan di dalamnya. Saya pikir cara Tuhan itu untuk menampilkan kita dimulai dari lebih dulu merpati itu harus tersimpan, dipersiapkan sungguh-sungguh. Tuhan tidak pernah bekerja salah. Apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, apa yang Tuhan maksudkan dalam hidup kita, dia punya maksud yang indah. Maksud yang sangat indah dalam kehidupan kita. Itu perjalanan merpati. Kapan merpati itu bisa mendengarkan, memperdengarkan suaranya yang merdu? Setelah Tuhan tampilkan dia keluar dari bukit batu itu.
setelah berapa lama disimpan di situ, Tuhan kata sekarang waktunya. Indah pada waktunya keluar dan dia boleh memperdengarkan suaranya yang merdu. Tidak lagi suara yang redup. Suara yang redup itu terjadi bukan pada waktu dia sudah berada di celah-celah lereng Gunung Batu, bukan. Tapi suara yang merdu itu boleh didengar tatkala merpati itu sudah tersimpan cukup lama di dalam celah-celah lereng Gunung Batu. Biarlah Tuhan yang mengatur semuanya dalam hidup kita. Ya, jangan coba kita yang ngatur Tuhan. Tapi biar Tuhan yang mengatur kita. Kalau kita mau menurut sama Tuhan, mau tinggal dalam luka-luka Yesus, oh haleluya, itu harus jadi pengalaman, saudara. Disimpan dalam luka Yesus, mengalami betul-betul apa artinya kuasa darahnya, ya, luka-lukanya kita boleh rasakan betul-betul. Tidak cuma kita mengerti dengan brains, dengan akal kita, tapi betul-betul kita rasakan. Tinggal dalam luka-luka Yesus itu adalah persiapan Tuhan untuk menampilkan kita. Tuhan mau memberkati kita. Amin. Musik ambil tempatnya, kita akan naikkan satu nyanyian indah bagi Tuhan, ya. Haleluya. Haleluya. Ada suara yang ketinggalan. Itu suara Roh Kudus yang nanti akan menjelaskan lebih jauh dan lebih indah daripada saya, hamba Tuhan yang terbatas, hamba Tuhan yang kecil, hamba Tuhan yang tak berarti ini bisa menerangkan kepada saudara suara Roh Kudus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kita tundukkan kepala lagi, berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam pikiran dan hati hamba-Mu ini. Kiranya Tuhan menyempurnakan pemberitaan firman-Mu ini.
Tuhan, kiranya firman Tuhan yang sudah ditabur itu mendapat tempat yang baik dalam hati pendengar sekalian dan sempat bertumbuh. Oh haleluya, sempat mendarat di hati kami dan kami tanggap terhadap firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu percaya tidak ada pemberitaan firman Tuhan akan kembali dengan sia-sia, kembali dengan kosong. Tapi pemberitaan firman Tuhan itu akan mencapai hasilnya seperti yang Tuhan inginkan. Dalam nama di atas segala nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Saya akan naikkan doa syafaat sebelum doa berkat. Tuhan mau tolong bangsa dan negara kami, juga bangsa-bangsa yang lain di atas muka bumi ini yang sedang berjuang untuk memutuskan rantai corona. Tuhan, virus corona ini yang masih, oh Tuhan, menjadi problem yang besar. Kami juga berdoa Tuhan bagi para dokter-dokter, relawan, para medis yang berada di gugus depan, yang paling banyak beresiko Tuhan. Itu pengabdian yang mulia, pengabdian yang baik. Tuhan tolong. Oh Yesus, dan bagi para dokter yang gugur di dalam perjuangan keluarganya, Tuhan peliharakan kasih sayang Tuhan memelihara mereka. Juga kami berdoa buat banyak orang yang terkena dampak daripada virus corona ini. Oh Tuhan, Engkau mau tolong, Tuhan punya cara untuk kembali menstabilkan dan memulihkan ekonomi yang gonjang-ganjing, ekonomi yang porak-poranda. Tuhan, mohon kebaikan hati Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan. Ada saatnya Tuhan akan kembalikan apa yang hilang dari kami. Bahkan Tuhan menambahinya berlimpah-limpah. Kami percaya Tuhan. Tuhan, mereka yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini, berkat-Mu atas mereka. Anak-anak jemaat juga berada di luar kota, di luar pulau, di luar negeri. Tuhan, Engkau menjaga mereka, Engkau melindungi mereka sekalian. Rencana-Mu yang indah atas jemaat ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kita akan naikkan sebuah nyanyian sebelum doa berkat. Sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Sekali lagi. Ya Tuhan, izinkan hamba-Mu mengangkat tangan ke hadapan hadirat Tuhan. Izinkan pula hamba-Mu ini mengucapkan kata-kata berkat imam. Saudara yang disayang Tuhan, yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkan hati dan jiwamu pada Tuhan. Arahkan pikiranmu pada Tuhan, arahkan pandanganmu pada Tuhan. Arahkan telingamu pada Tuhan. Angkat hati dan jiwamu. Angkat wajahmu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera berlimpah-limpah. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat pagi, kita berjumpa lagi nanti pada ibadah online pada hari Kamis yang akan datang untuk mengenang hari kenaikan Yesus ke surga. Tuhan memberkati kita. Amin.